Gegara Bang Ucup, jadi pengen bikin es alpukat kocok. Tapi kita bikin versi sehatnya. Kata gua cocok sih buat nemenin lebaran nanti. Soalnya bikinnya juga gampang. Setengah alpukat masukin ke gelas dan langsung kita hancurin pakai gagang spatula yang kita bungkus cling wrap biar cepet dan satset. Tapi kalau mau pakai sendok juga boleh kok. Biar tetap creamy tapi nggak tinggi kolesterol, gue mau ganti susunya ke krim cafe. Bahan pelengkap makanan dan minuman yang lebih sehat, terus bikin gurih dan creamy. Tinggal tambahin air hangat dan sejumput garam. Pemanisnya pakai stevia biar low kalori. Buat coklatnya juga kita pakai dark chocolate batang yang dilelehin, terus mix dikit krim cafe yang udah kita bikin tadi supaya nggak terlalu kental. Peperin ke gelas, tambahin es batu, terus tinggal tuang krim cafenya. And you're done. Udah creamy, gurih, seger, nagih pol. Kalau begini mah nggak perlu takut kolesterol, soalnya gue pakai krim cafe. Lebaran lebih sehat bersama krim cafe. Udah mau buka tapi di meja masih belum ada makanan. Tenang, kita bikin yang krauk dalam sekejap, nggak perlu pakai bumbu tapi tetap nikmat. Menu pertama bakwan kriuk. Wortel dan kolnya diiris tipis, terus kita keluarin senjata rahasianya. Sajiku tepung bakwan crispy. Tinggal tuang air dan aduk rata. Nggak perlu nambah bumbu apa-apa lagi, dia tuh udah gurih dan tekstur akhirnya juga fix renyah. Menu kedua, crispy chicken steak. Kali ini pakai sajiku tepung bumbu serbaguna. Nggak perlu tambah bumbu lagi, nggak perlu marinasi, bumbunya udah meresap ke dalam. Celup paha ayamnya ke adonan basah terus kering. Wajib dibejek dikit biar makin crispy. Nah, buat sausnya tinggal larutin 1 sendok makan sajiku tepung bumbu serbaguna sama air, tambahin saus lada hitam dan masak sampai mengental. And you're done. Bener kan? Satset dan krauk maksimal. Terus ya, gurihnya tuh juga pas banget, bumbunya meresap ke dalam, pokoknya bikin lagi. Kebetulan karena jadinya juga banyak, jadi langsung gue bungkus buat dibagiin ke anak-anak kafe. Pokoknya wajib banget stok sajiku, apalagi di bulan Ramadan, bener-bener anti ribet. Pakai sajiku biar masaknya cepat, enaknya meresap. Gitu ada ulatnya. Mau masak sehat aja ada aja dramanya. Kalian pikir sampai situ doang dramanya? Gitu ada ulatnya. Abis ketemu cacing ketemu ulat, combo gak tuh? But anyway, karena banyak yang minta resep sehat, gue tunjukin resep salad yang menurut gue walaupun sehat tapi enak pol. Dada ayamnya kita brine dulu, caranya bisa lihat di caption. Buat dressingnya supaya creamy tapi tetap tinggi protein, kita pakai Greek yogurt. Kalau nggak ada Greek style yogurt juga nggak apa-apa. Buat nambah tekstur tapi low kalori, gue pakai roti gandum yang gue air fryer aja. Selada tomat sama timun kita campur sama dressing secukupnya aja. Tata di piring, tabur roti panggang dengan kacang-kacangan. And lastly optional kita parut bukan keju tapi kuning telur. Mau tutorialnya? Coba komen di bawah. But anyway, and you're done. Tapi gue serius, walaupun ini sehat tapi ini enak, beneran enak. Gue genuinely suka banget, creamy, seger, juicy, gurih, terus dada ayamnya juga meaty, terus ada crunchy-crunchy-nya juga. Secara tekstur dan rasa ini bener-bener asik banget. Cobain deh, gue berani jamin pasti ketagihan. Pernah nggak kalian nyium parfum terus wanginya ngingetin kalian akan suatu dessert yang enak banget? Nah, gue mau bikin dessert yang inspired sama YSL Lip Berry Crush. Starting off with berry jam to represent the bright, fresh, and juicy notes of raspberry. Next, kita bikin vanilla custard. Kuning telur, gula, dan maizena aduk rata. Scrape the vanilla bean, rebus kulitnya bareng susu, cukup sampai berasap, habis itu temper kuning telurnya. Just like the perfume, this will give it the warm and creamy base. Finish it with butter and vanilla bean, then set it aside. Kita juga bakal pakai fresh raspberry yang disprinkle sedikit gula dan lemon. Now, get yourself some bread, mine's a pink sourdough, then toast both sides on a pan until golden and crispy. Spread the cooled vanilla custard, berry jam, then finish it off with the fresh raspberry to make it even juicier. Opening your fruity and sweet, and then the creaminess settles in to make such a yummy and juicy balance, just like this raspberry custard toast. It's fresh, it's sexy, go get it now. Kata siapa sih diet itu perlu mahal dan gak enak? Justru diet kalau mau berhasil harus enjoy. Nih gue contohin, pakai bahan-bahan murmer di pasar, kita sulap jadi makanan tinggi protein dan sehat. Pakai minyak sesedikit mungkin, kita tumis dulu bawang dan cabenya. Habis itu kita campur ke putih telur. Biar makin tinggi protein, gue juga mau tambahin tahu putih. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini gue tambahin sedikit maizena biar nggak terlalu cair. Garam, gula, kaldu, micin lada, sedikit kecap asin dan aduk rata. Wajib teflon anti lengket, minyak sesedikit mungkin, tuang adonannya. Kalau bawahnya udah nggak lengket, artinya udah siap dibalik. Nggak usah takut, tinggal pakai bantuan piring kayak gitu tuh. Jangan lupa sebelum telur dibalikin lagi ke teflon, minyakin lagi dikit. Kalau nggak dia bakal lengket-lengket kayak begitu tuh. Tapi nggak masalah, masih bisa dimakan. And you're done. Pakaiin nasi porang, bubuk cabe, dan drizzle kecap manis rendah kalori secukupnya. Jamin gak berasa kayak makanan diet. Lembut banget, enak banget, wangi banget, tinggi protein. Makanan diet tuh nggak perlu yang ngebus-bus mulu, nggak perlu yang salak-salak mulu. Asal kreatif, tahu mana makanan yang bergizi, tahu cara olahnya, pasti nikmat, pasti enak. Butter top akhirnya bikin juga. Beneran kayak makan tok. Ini enak deh.
Simple banget tapi nagih banget. Kayaknya gue ketagihan pengen bikin rasa lain deh. Soalnya segampang itu. Telur kita kocok, ambil sekitar 2 sendok makan aja. Mix ke gula, garam, dan kental manis. Lanjut masukin butter dan susu ke dalam pan. Habis itu kita panasin cukup sampai butternya meleleh. Ini di microwave juga bisa. Tuang balik ke adonan telur tadi, aduk rata, terus masukin tepung ketan sama tepung tapioka. Aduk sampai gak ada yang menggumpal, kalau perlu boleh saring. Oles cetakannya pakai butter yang banyak, habis itu kita tuang adonannya sampai nyaris penuh. Kita oven di suhu 200 derajat selama 10 menit, keluarin, balik, terus oven lagi di suhu 180 derajat selama 20 menit. And you're done. Bener-bener segampang itu. Luarnya garing, dalamnya kenyal, terus wangi butternya keluar banget. Next bikin rasa apa lagi ya? Kenapa sih pada nggak suka oyong? Padahal ya temen dan adik gue yang biasanya nggak suka sayur, demen lo makan oyong. Belum ketemu cara masak yang bagus kali. Sini gue ajarin. Plus masakannya juga kalem di lambung. Buat protein gue pakai udang, kita tumis dulu terpisah. Boleh ganti telur atau ayam. Tumis daun bawang putih sampai harum. Masukin oyong, tumis lagi sebentar. Habis itu masukin air dan segala macam bumbu. Aduk rata, terus kalian rebus sampai oyong itu lembut dan mulai transparan. Masukin larutan maizena supaya dia kental. Terus masukin kocokan telur. Kalau misalnya kalian takut amis, boleh banget di skip. Cemplung balik udangnya, aduk lagi semenit. And you're done. Langsung siram ke atas nasi putih anget, gentle, comforting, bernutrisi. Kurang apa coba? Cepetan buru recook. Kata gua kakak It's Fridays kalau bikin gorengan gak ada tandingan sih. Ayo kita bikin Aci tahu. garing, gurih, kenyal, disiram saus pedas manis. Nikmatnya apotik tutup. Langsung ambil daun bawang, kita iris tipis. Tahu putih kita hancurin aja pakai tangan. Tambahin bawang putih parut, tepung tapioka, dan perbumbuan. Aduk rata, penyetin sedikit adonan, terus goreng. Pokoknya makin tipis makin garing. Kata gua makan gorengan kalau nggak pakai ini nggak afdol sih. Kopi ABC Ice Klepon, es kopi favorit gua sejagat raya. Harum pandannya semerbak, manis gula arennya pas, terus praktis karena bisa larut pakai air dingin. Tenang, resep saus pedas manisnya juga gue share kok. Blender cabai dan bawang putih, terus tumis sampai kering. Tinggal tambahin air, garam, gula, cuka, micin, sambal, and you're done. Gampang kan? Tinggal gunting dan siram pakai saus. Jadi deh aci tahunya. Udah garing, gurih, kenyal, ditambahin rawit jadi makin pedes. Abis itu langsung neguk kopi ABC Ice Klepon yang wangi dan enak. Pokoknya kopi ABC Ice Klepon seenak itu. Wah. Lihat seberapa lumer tuh kayak sosisnya. Yang lagi viral karena katanya lumer parah. Langsung kita buktiin sendiri. Ini udah gue panasin bentar, langsung aja kita tes. Wah buset, gila. Gila sih kejunya kata gue. Di tiap gigitan tuh pasti ada kejunya. Tuh, wah. Gue tuh udah langganan Kanjel Singles dari dulu. Dan seinget gue, dulu tuh kejunya kotak-kotak. Sejak kapan dia sekarang jadi lumer? Wah, lihat baik-baik ya. Sosisnya meaty dan gurih, ketemu keju yang lumer-lumer kayak begini, gimana nggak nagih cuy? Wah, beneran definisi lumer nggak bohong-bohong. Ini layak viral sih kata gue. Balik lagi ke recook masakan Jongkook. Yang ini gue paling kepo. Doenjang kari pasta. Sampai-sampai dia aja nggak pede rasanya enak. Langsung aja kita tes. Yang pertama dilakuin, tambahin sedikit olive oil ke bacon, terus masak di api kecil sampai minyaknya keluar semua. Kalau mau ganti smoke beef boleh juga. Lanjut masak bombay di minyak tadi sampai lembut, terus masukin kentang, garam, dan lada. Masak lagi sampai kentang mulai lembut, terus tuang balik setengah dari bacon tadi dan doenjang. Aduk sebentar, tambahin air, gula, dan curry paste. Jangan lupa ingredient terpenting, cream. Gue pakai Greenfields whipping cream yang dibuat dari 99,98% susu segar full dairy peternakan Greenfields. Dia mengandung 35% krim dan tanpa gula tambahan, jadi cocok untuk segala jenis kreasi. Hasilnya itu enak, creamy, dan lembut. Karena ada krim, rasa kare dan doenjang yang aslinya tajam banget, jadi lebih mellow dan ngeblend sama pastanya. Karena dua bahan itu udah lumayan asin, jangan pakai pasta water tapi air biasa aja. Tambahin parsley dan cabai bubuk, aduk rata, dan plating. Menurut gua, rasanya tuh unik, gurih, wangi, creamy, dan smooth. Gua juga mau bikin minuman kesukaan Jongkook, banana uyu, tapi kita upgrade jadi banana frappe. Cuma tinggal pakai pisang, es, susu, kental manis, dan cream. Karena Greenfields whipping cream ini full dairy, jadi rasanya tuh bakal lebih silky, rich, and smooth. Beda sama whipping cream plant-based yang lebih awet di suhu ruang, tapi finishnya lebih greasy. Greenfields whipping cream ini perfect buat stok di rumah dan bisa kalian dapetin di supermarket terdekat. Greenfields whipping cream, jujurly pure, premiumly creamy. Bentar, kok bisa ya? Kemarin pada berantem yogurt tambah biskuit rasanya kayak cheesecake. Gue pikir udah kelar ya. Ternyata sekarang ada lagi. Katanya biskuitnya enakan pakai Regal atau Oreo. Berhubung gue pernah coba, langsung kita buktiin. Kalau menurut gue enakan pakai Regal. Soalnya dia tuh kan ada wangi susunya gitu ya. Jadi bakal lebih nyatu sama yogurt Cimory ini. Langsung kita gunting aja bungkusnya. Potek-potek biskuitnya. Udah tinggal cemplungin.
pastiin dia kerendam dalam yogurtnya. Tinggal kita diamin di dalam kulkas minimal 5 jam. 6 jam kemudian kita coba nih yang katanya kayak Japanese cheesecake. Biskuitnya udah agak lembut, terus dicampur sama si yogurt. Mari kita coba. Bentar. Lumayan kayak cheesecake woi. Kok bisa ya? Jujur gue tuh skeptis banget gimana caranya yogurt sama biskuit aja rasanya kayak cheesecake. Cuman ya, ini bener-bener mirip banget sama cheesecake. Soalnya menurut gue, yogurt cimurinya itu asamnya nggak terlalu lebay. Plus ada manis-manisnya dikit, jadi mirip kayak cheesecake gitu loh. Lihat udah mau habis. Enak banget, gak nyangka. Gampang banget, wajib bikin, wajib pakai yogurt cimori yang original. Nggak pernah seumur hidup gue makan pangsit sepuas dan sesat ini. Yes, ini pangsit versi orang mager. Lebih meaty, nggak perlu dibentuk, tinggal cemplung, selesai. Super comforting pula. Tinggal paha ayam giling dikasih potongan daun bawang, boleh kasih parutan bawang putih dan jahe kalau nggak mager, bumbuin terus aduk satu arah sampai adonannya pucat dan lengket. Karena itu yang bakal bikin dagingnya super juicy. Oles wadah pakai minyak wijen, tuang setengah dagingnya, tutup pakai kulit pangsit, basahin pakai air dan ulangin sekali lagi. Sekarang tinggal kita kukus selama 20-25 menit. Di 5 menit terakhir, gue juga masukin sawi putih untuk dikukus. Tinggal tambahin chili oil, daun bawang, dan biji wijen. And you're done. Pangsitnya sendiri pakai nasi putih aja udah enak. Apalagi ditambah sawi yang juicy. Yuk, recook sekarang juga. Definisi barang wajib viral. Udah lama gak seketagihan ini sama sayap ayam, jadi langsung kita bikin seabrek-abrek. Nih dengerin. Banget. Tau gak kenapa? Soalnya ini dari Kanzler. Saking sibuk makanin nuggetnya sampai gak sadar kalau ternyata Kanzler ngeluarin sayap ayam. Tinggal goreng gak nyampe 5 menit jadi. Dagingnya tebel, matang sempurna, terus luarnya itu loh. Enggak ketebelan, garing, renyah, definisi sempurna. Polosan aja udah enak banget. Gurih dan wangi. Terus bumbunya tuh meresap sampai ke dalam. Jadi dikreasin apa aja, pasti nikmat. Ini aja sesimpel gue pakein sambal bawang terus komboin sama nasi anget. Kebayang gak enak apa? Tuh, lu lihat sendiri. Auto ludes cuy. Sayap ayam ini pantas viral sih. Kata gua, mending langsung stok di rumah dulu sebelum diserbu abis di mana-mana. Definisi capcay tersimpel dan ternikmat sejagat raya. Semua gara-gara satu bahan ini doang. Bakso Kanzler yang katanya kalau dioseng makin nikmat. Padahal gue makan langsung dari bungkus aja udah endul. Tapi kita buktiin lagi aja. Biar simple, buat sayurannya kita pakai wortel sama kembang kol aja. Tumis bawang putih bentar terus masukin baksonya. Kita oseng dulu biar makin wangi, baru masukin sayuran, air, saus tiram, dan bumbu sesuai selera. Nah, kalau sayur udah mateng, masukin maizena dan daun bawang. Aduk sebentar, and you're done. First bite buat kalian. Jujur, gua bener-bener senggak nyangka itu kalau rasanya bakal senikmat ini. Biasa tuh gua kalau bikin capcay mesti pakai banyak sayuran dan daging. Tapi gara-gara si Kanzler bakso ini, rasanya tuh jadi tetap gurih dan kompleks walaupun minim bahan. Baksonya sendiri udah ada seasoningnya, terus teksturnya juga meaty, kenyal plus smoky karena udah kita oseng. Jadi nagih parah boy. Belum juga gua pakai nasi, udah langsung ludes aja tuh sepiring. Kata gua percaya deh kalau gua bilang gak bakal nyesel kalau kalian recook. Kalau kalian pikir ini keju, kalian kena tipu. Percaya nggak kalau gue bilang ini kuning telur? Sini gue ajarin. Garam sama gula, aduk, tuang setengah wadah, ratain. Abis itu kita bikin bolongan dikit aja, jangan sampai kena dasar tapi ya. Untuk apa? Untuk kita isi kuning telur. Telurnya wajib pakai telur omega 3 yang masih seger supaya kuning telurnya bulat dan kokoh. Tinggal cemplungin ke lubang yang udah kita bikin tadi. Kalau udah kita tutup perlahan pakai campuran garam gula yang tadi. Habis itu tuang semua sisa garam gulanya perlahan-lahan supaya kuning telurnya nggak pecah. Terus tinggal tutup dan simpan di kulkas. Seminggu kemudian bentuknya jadi begitu. Gali pelan-pelan dan kita bilas di air mengalir sampai garam dan gulanya tuh udah nggak terlalu nempel lagi. Terus keringin pakai tisu dapur, cukup di tap-tap aja. Terakhir tinggal kita keringin pakai dehydrator atau enggak di oven suhu paling rendah selama 1-2 jam sampai dia kering. And you're done. Cured egg yolk. Mirip-mirip sama resep candied salmon kemarin tapi versi lebih aman. Tinggal parut di atas pasta, salad atau nasi hangat biar makin gurih dan creamy. Restoke barbecue dagingnya enak, udah biasa. Tapi kalau bancannya enak, itu baru resto Korea yang bener. Gue tuh direkomen sama temen, ada resto Korea enak di SCBD yang harganya pun masih oke banget. Baru duduk nyicipin bancannya, langsung shock, enak-enak semua woy. Untung free refill. Sebagai pecinta sayur, gue langsung approve. Yang bikin makin gak nyangka, menu ala carte mereka yang lain pun solid-solid semua. Eits, bukan berarti dagingnya B aja ya. Gue coba hanjong salnya, super soft dan balance antara meat dan fatnya. Polosan aja nikmat. Even sesimpel kimbap aja, gue
Gua impress banget. Nasinya nggak ketebelan, potongan lauknya pas dan seragam, asik banget dikunyah. Pokoknya standar Restoke barbecue gua adalah kalau menu selain daging dan bancannya enak, gua pasti akan selalu balik ke situ. Ocha dan Boricha free refill, terus ada complimentary dessert after meal juga. Ditambah tempatnya luas dan cozy, PW abis. Terus ya, VIP room di sini tuh gak ada minimum purchase dan ada portable karaoke-nya, jadi bisa untuk meeting atau ngerayain event. Ini di Mr. Kemes CBD, udah cobain belum? Ayo kita bikin Sambal gan. Jujur gue juga kaget pas pertama denger judulnya. Tapi setelah cobain baru ngerti kenapa namanya begitu. Soalnya candu parah. Juicy, asam, gurih jadi satu. Udang kita kasih garam sama lada. Kalau takut amis boleh jeruk nipis juga. Tumis sebentar aja dan begitu matang langsung angkat. Lanjut kita iris semua bahan lain. Belimbing wuluh, bawang merah, serai, daun jeruk, dan cabe. Karena gue tau bakal pedes, gue butuh yang segar-segar. Langsung gue keluarin andalan gue. Kopi ABC Ice Klepon. Super satset, nikmat, pakai air dingin pun larut. Cemplung bawang merah, cabe, setengah belimbing dan bumbu, terus halusin. Lanjut masukin serai, daun jeruk, dan sisa belimbing, ulek lagi. Terakhir masukin udang dan ulek kasar aja. And you're done. BTW nama lainnya tuh asam udeng. Diubek-ubek sama nasi putih aja udah nagih parah. Apalagi sambil negu kopi ABC Ice Klepon. Udah pandannya wangi pol, manis dari arennya pas, perfect banget di siang-siang trik gini. Pokoknya kopi ABC Ice Klepon tuh seenak itu.